Para pendengar radio dimanapun Anda berada, nampaknya kita akan berhubungan dengan Bang Ubedillah Badrun ya. Ya, orang satu ini luar biasa, pengamat yang terus istiqomah dengan dunia pendidikan. Kita sapa dulu Bang Ubed. Assalamualaikum Bang Ubed, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tapi sebelum kita lihat isu yang berkembang ya, kenapa Bang Ubed ini tetap di dunia pendidikan istiqomah? Dulu kan istiqomah mendukung Pak Presiden di periode awal Pak Jokowi, tapi tidak berlanjut ke partai maupun ke DPR gitu. Apa marwah yang Bang pertahankan dalam ini, Bang? Silakan, Bang. Saya melihat bahwa dalam situasi negara yang menggunakan satu sistem politik yang tidak efektif, maka jalan terbaik adalah menyiapkan generasi yang memiliki pikiran-pikiran jernih dan keberpihakan yang kuat terhadap kebenaran ilmu pengetahuan dan keberpihakan pada prinsip-prinsip bernegara yang baik. Maka jalan itu yang paling mungkin adalah jalan intelektual, jalan akademisi. Karena dengan itu kemudian kita bisa menjadi penyeimbang dari kekacauan tata kelola negara yang makin parah menurut saya saat ini. Kira-kira begitu, Bang. Oh begitu. Nah, tapi ini urusan main parah-parahan ini Bang, karena banyak ahli hukum tata negara hari ini lagi garuk-garuk kepala ini Bang. Karena Pak Jokowi alih-alih merevisi Cipta Kerja atau Omnibus Law ini yang tidak ada dalam janji kampanyenya, tapi mengeluarkan Perpu. Nampaknya cerita tentang kegawatan atau kekhawatiran 2023 yang sebelumnya didengungkan terjawab di akhir tahun gitu. Apa sebenarnya ini Bang? Agenda apa yang sedang terjadi dan sejauh mana keadaan tata negara kita melihat Bang Jimli saja sudah uring-uringan di halaman muka media Indonesia hari ini gitu. Bagaimana Bang? Silakan Bang. Jadi saya melihat bahwa proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sangat buru-buru, tidak matang, dan itu idenya, konsepnya itu berasal dari Presiden. Jadi Presiden yang mengusulkan kepada DPR, tentu Presiden membuat tim waktu itu untuk kemudian menghasilkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu Presidenlah yang menyampaikan kepada DPR, dan pada saat itu ditolak oleh masyarakat, tetapi memaksa undang-undang itu disahkan. Nah, kemudian waktu 2020 ketika demonstrasi itu meluas dari masyarakat, ya bahkan ratusan ribu buruh, mahasiswa, dan berbagai komponen masyarakat itu melakukan kritik tapi tidak didengar. Waktu itu situasinya sangat menegangkan sebetulnya karena demonstrasi besar. Lalu didorong juga Jokowi untuk membuat Perpu pada waktu itu sebetulnya tahun 2020 tuh. Tapi dia bilang, kan saya yang mengusulkan undang-undang, saya tidak akan membuat Perpu. Nah sekarang Perpunya keluar. Jadi parah itu menurut saya. Ada apa kan di balik undang-undang ini yang kemudian sebetulnya kan sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, atau ada amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional. Dan karena dia inkonstitusional, maka harus diperbaiki, ya, dirubah mekanisme pembuatan undang-undang yang kemudian isinya diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Itu amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya masih ada waktu Presiden bersama DPR untuk membuat atau merevisi Undang-Undang Cipta Kerja, karena diberi waktu 2 tahun. Ini tidak ada situasi kegentingan yang memaksa tiba-tiba membuat Perpu. Ada apa? Nah, saya melihat ini satu kesalahan besar dari seorang presiden membuat sebuah undang-undang itu. Kan Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi dia sekelas dengan undang-undang. Nanti kalau
diajukan ke DPR, dia bisa menjadi undang-undang. Nah ini melanggar konstitusi sebetulnya, melanggar amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kemudian memaksakan seperti itu kan kita akademisi itu bertanya-tanya ini ada apa. Nah kemudian alasan yang diucapkan oleh Pak Mahfud MD, ini Pak Mahfud MD ini kok jadi pendukung utama hal-hal yang nggak beres ya. Saya nggak ada ini Pak Mahfud. Manusia. Dia menyampaikan alasan. Alasannya kita kan diskusi terobjektif ya Bang. Alasannya begini kata Pak Mahfud, karena perang Ukraina dan Rusia, jadi situasi global. Yang kedua karena faktor ekonomi ya, situasi ekonomi dan seterusnya. Jadi argumen itu bukan argumen internal, bukan argumen kondisi bangsa kita yang dalam keadaan darurat. Ya, karena faktanya kan kita tidak dalam situasi yang kegentingan memaksa begitu. Nah lalu kemudian saya berpikir, coba saya cek di dalam Perpu ini apa gitu. Ternyata memang banyak masalah. Misalnya diantaranya ada pasal 128 tuh Bang. Apa tuh? Isinya pemerintah atau pengusaha batu bara tidak diberikan nol royalti ya, jadi dia tidak harus memberikan royalti gitu. Jadi 0%. Itu kan artinya undang-undang ini atau Perpu ini pro kepada oligarki dan tidak pro terhadap pembangunan berkelanjutan SDGs itu. Nah, itu kan melanggar kepentingan penyelamatan lingkungan, juga terlihat mengutamakan kepentingan oligarki para pebisnis batu bara. Selain itu misalnya di dalam terkait dengan upah buruh itu juga parah tuh, ada pasal 8 kalau tidak salah. Itu menyebutkan begini lah kalimatnya. Jadi kenaikan upah buruh itu ditentukan oleh inflasi, ya, angka inflasi, kemudian angka pertumbuhan ekonomi dan indikator tertentu. Nah, ini jadi abu-abu ya. Abu-abu. Jadi ada kalimat indikator tertentu. Itu kan multitafsir semaunya penguasa, semaunya oligarki gitu. Jadi banyak sekali pasal-pasal di dalam Perpu juga bermasalah. Jadi pertama, proses pembuatan Perpu itu melanggar amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu artinya melanggar UUD 45 karena UUD 45 menempatkan Mahkamah Konstitusi itu sebagai mahkamah yang memutuskan perkara judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang 45 kan. Iya, Kalau Presiden melanggar Mahkamah Konstitusi, dia sama melanggar konstitusi dan ini banyak para pengamat juga mengarah kepada impeachment. Tapi kan Bang Ubed paham bahwa DPR macam begini, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin ini nggak dikonsultasikan dulu gitu kan. Kita berharap pada rumput yang bergoyang atau macam mana Bang keadaan macam gini? Iya, kita kan normalnya begini Bang. Jadi kalau terbukti ya Presiden melanggar konstitusi, maka mekanisme yang dipakai itu adalah proses impeachment. Nah, proses impeachment itu diatur di dalam UUD 45 pasal 7. Yaitu prosesnya ya DPR harus bersidang untuk memutuskan perkara itu apakah melanggar konstitusi atau tidak. Kalau DPR mengatakan melanggar konstitusi, maka DPR membawa persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa itu melanggar konstitusi, baru dibawa ke sidang umum MPR untuk di-impeachment. Nah, persoalannya adalah di DPR itu mayoritas pendukung pemerintahan sekarang, 82%. Jadi tadi berharap pada rumput yang bergoyang. Jadi memang persoalannya ada di parlemen sekarang. Jadi DPR ini, partai-partai politik ini mau benar apa enggak? Jadi kalau tidak mau melakukan evaluasi, berarti memang ya kita secara keilmuan, secara akademis berani mengatakan bahwa DPR kita memang lemah gitu, tidak punya prinsip di dalam tata kelola negara yang baik. Kemudian kalaupun kemudian DPR itu memutuskan bahwa Presiden melanggar konstitusi, lalu DPR kan kemudian membawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusinya
kakak iparnya. Iya. Dan Jadi, wah, luar biasa ini kekuasaan sekarang. Mungkin inilah yang dikatakan awal tadi oleh Bang Ubed. Ini kita macam gagal di pendidikan awalnya gitu. Bagaimana sebuah negara itu yang punya nilai nilai ranking internasionalnya cukup rendah dari bawah itu, visa kita ini, itu kayak menjadi pemikiran Bang Ubed tentang negeri ini atau apa Bang yang masalah utama di negeri ini? Ya betul Bang. Begini, negara yang maju, yang civilized, yang beradab, yang maju, itu dipandu oleh ilmu pengetahuan. Jadi science to policy lah, from knowledge to policy, dari pengetahuan ke kebijakan. Nah, di negara-negara maju itu dikelola dengan basis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu artinya kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu kebenaran yang diterima akal sehat dan diuji dengan proses yang panjang. Nah, pertanyaannya, bagaimana negara maju yang dikelola dengan dasar pengetahuan yang modern? Itu ditentukan oleh bagian negara itu memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu adanya di dunia pendidikan. Dari tingkat SD, SMP, SMA sampai universitas, itu kunci utama untuk merubah wajah negara ini menjadi wajah yang lebih modern, lebih beradab, dan dikelola dengan cara-cara yang maju. Jadi kalau kita lihat proses pengambilan keputusan, pembuatan termasuk pembuatan perpu dengan cara-cara seperti itu, bukan negara yang modern sebetulnya, Bang. Jadi saya kira memang persoalan besar kita pada sumber daya manusia. Sumber daya politik kita kualitasnya di bawah standar, baik DPR maupun eksekutif, termasuk juga yudikatif yang sekarang ternyata banyak yang ditangkap oleh KPK juga itu sebagai yudikatif. Jadi miris kita situasi sekarang ini. Luar biasa. Betul, Bang. Pendidikan menjadi faktor kunci. Jadi kerja panjang dari sebuah bangsa ini ya. Nah, susahnya ini kadang-kadang kan bangsa kita ini berpangku pada figur ya. Seperti Bang Ubed kan dulu berharap banyak kepada calon yang benar-benar Bang Ubed harapkan gitu. Kok bisa berubah ya Bang? Ya, jadi kita semua memberikan harapan kepada tokoh-tokoh calon presiden dari setiap periode ya. Karena waktu itu mereka biasanya sangat populer. Sama seperti Soekarno juga sangat populer di zamannya yang luar biasa. Soeharto juga sama. Siapa lagi? Dur ya, dan seterusnya lah. Sampai Jokowi, itu kan semua ada ekspektasi yang luar biasa. Tetapi kemudian apa yang kemudian membuat itu makin melenceng? Itu ada dua faktor. Pertama karena rendahnya integritas dari sumber daya politik ini, atau aktor ini, atau presiden ini. Yang kedua adalah sistem yang kemudian tidak mampu membuat negara itu secara efektif mencapai tujuannya. Nah, ini problem serius kita. Nah, di Indonesia hari ini sumber daya politiknya baik di legislatif maupun eksekutif itu integritasnya rendah. Di saat yang sama sistem politik kita tidak efektif, tidak mampu mendorong negara ini mencapai tujuan negaranya secara konsisten. Nah, ini problem serius, Bang. Karena itu sebetulnya kalau ada pertanyaan apa yang harus dibenahi, ya, sumber daya politiknya. Lalu yang kedua sistemnya, agar kita bisa sama-sama mencapai negara yang adil dan sejahtera atau mencapai kemakmuran bagaimana kita cita di dalam konstitusi Undang-Undang 45. Nah, ini saya kira itu, Pak. Insyaallah. Luar biasa. Terima kasih nih Bang Ubed sudah membuat pencerahan untuk pendengar kita, dan mudah-mudahan selalu istiqomah dan terus berjuang di bidang pendidikan Bang Ubed. Bangsa. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Ubedillah Badrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.